Salam pengadaan. Selamat datang di unit kerja pengadaan barang jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya Azhari Husni, ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa UKPBJ Kabupaten Oku, akan menjelaskan mengenai tata cara belanja melalui e-katalog lokal. Apa itu e-katalog lokal? E-katalog lokal merupakan katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang jasa di pemerintah daerah, di mana penyedianya dikhususkan kepada penyedia lokal di daerah tersebut. Apa saja syarat belanja di e-katalog lokal? Yaitu memiliki posisi sebagai PP atau PPK dan memiliki akun di LPSE. Berikut merupakan cara transaksi di e-katalog lokal. Langkah-langkahnya: buka aplikasi LPSE Oku, lalu pilih login dan pilih jenis user non penyedia. Akan muncul halaman login non penyedia, lalu masukkan user ID, klik login, masukkan username dan masukkan kode keamanan. Klik aplikasi e-procurement lainnya, lalu pilih aplikasi e-purchasing versi 5 dan klik masuk production. Pada tahap ini, pejabat pengadaan telah masuk di aplikasi e-katalog. Tahap selanjutnya yaitu pejabat pengadaan mencari barang dengan cara klik lokal, ketikkan Ogan Komering Ulu pada kolom pencarian, lalu klik pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akan muncul etalase produk, lalu pilih etalase produk yang akan dibeli. Pada halaman ini akan muncul beberapa filter yang terdiri dari nama produk, jenis produk, kabupaten, penyedia, merek, TKDN, harga minimum, dan harga maksimum. Atur filter sesuai yang diinginkan. Jika telah mengatur filter, klik tampilkan. Lalu akan muncul halaman detail produk yang akan dibeli. Langkah selanjutnya, pejabat pengadaan memasukkan produk ke dalam keranjang. Klik tombol beli pada halaman produk. Masukkan kuantitas produk yang akan dibeli, lalu klik tambah. Klik keranjang dan akan muncul halaman keranjang belanja. Langkah selanjutnya yaitu pejabat pengadaan membuat paket dengan cara klik buat paket pada halaman keranjang, menyetujui form persetujuan dengan mencentang telah memeriksa, lalu mengisi catatan dan kemudian klik simpan. Maka akan muncul halaman pengisian RUP. Isikan nomor RUP dan masukkan tahun anggaran. Pastikan kode RUP telah diatur menggunakan metode e-purchasing. Lalu akan muncul informasi RUP berupa nomor RUP, nama RUP, tahun anggaran, jenis anggaran, instansi, satuan kerja, dan pagu anggaran.
Jika telah selesai, klik tombol pilih lalu berikutnya. Pada tahap ini akan muncul informasi KLPD yang mana terdapat informasi ID RUP, komoditas, nama paket, tahun anggaran, jenis instansi, nama satuan kerja, dan NPWP satuan kerja. Masukkan NPWP satuan kerja, isikan alamat satuan kerja berupa provinsi, kabupaten atau kota, dan alamat lengkap. Masukkan juga halaman pengiriman berupa provinsi atau kabupaten dan alamat lengkap. Jika alamat pengiriman sama dengan alamat satuan kerja, centang gunakan alamat satuan kerja. Pilih sumber dana dan masukkan kode mata anggaran. Lalu klik berikutnya. Setelah itu akan muncul pop-up berhasil disimpan. Setelah itu masukkan informasi pemesan berupa nama pemesan, jabatan, NIP, email, nomor telepon, dan sertifikat pengelola barang jasa. Informasi ini merupakan informasi dari pejabat pengadaan dan pastikan data informasi pemesan telah sesuai. Lalu klik simpan. Kemudian memilih PPK dengan cara ketikkan nama atau username atau email PPK yang dimaksud. Lalu akan muncul informasi PPK yang dicari. Klik tombol pilih sehingga info PPK akan muncul di sebelah kanan. Pastikan data informasi PPK telah sesuai. Lalu pilih berikutnya. Kemudian pada tahap daftar produk, pastikan kembali kuantitas yang akan dibeli. Berisikan preferensi ongkos kirim dan catatan produk. Klik proses dan pastikan terdapat pop-up yang menginfokan data berhasil disimpan. Setelah tersimpan, maka akan otomatis menuju halaman indeks daftar paket yang berisikan daftar paket yang telah dibuat. Sampai tahap ini, posisi paket berada pada pemesan atau dalam kasus ini yaitu pejabat pengadaan dan status memproses paket. Langkah selanjutnya yaitu pejabat pengadaan memproses paket. Dengan cara pilih paket yang akan diproses dengan klik pada paket tersebut hingga masuk pada halaman detail paket. Pada halaman ini berisikan informasi paket yang telah dibuat, lalu klik tombol mulai proses paket. Setelah itu akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin akan memulai proses paket. Jika klik OK, maka paket akan diproses. Lalu klik OK. Maka status berubah menjadi proses negosiasi dengan posisi masih di pejabat. Tahap selanjutnya yaitu proses negosiasi oleh pejabat pengadaan dengan cara klik proses negosiasi. Lalu akan menuju halaman negosiasi. Pada halaman negosiasi, pejabat pengadaan dapat melakukan negosiasi harga satuan produk, perkiraan ongkos kirim, menentukan tanggal pengiriman, dan catatan tambahan. Jika tidak melakukan negosiasi harga satuan produk, maka diperbolehkan sama dengan harga produk yang ditayangkan oleh penyedia. Jika telah mengisi negosiasi paket, klik tombol kirim negosiasi. Status pemesan menjadi warna hijau dengan keterangan setuju dan waktu persetujuan. Langkah berikutnya, proses negosiasi oleh penyedia. Buka aplikasi e-katalog pada browser, kemudian klik tombol login.
Masukkan username, password pada halaman login penyedia. Kemudian klik tab paket, pilih paket baru untuk masuk halaman indeks daftar paket. Pilih paket yang berstatus negosiasi, klik tombol menetapkan distributor. Jika tidak memiliki distributor, maka pilih penyedia itu sendiri sebagai distributor dengan mencentang nama penyedia itu lalu klik simpan. Kemudian akan muncul pemberitahuan. Klik tombol proses negosiasi. Jika penyedia tidak setuju negosiasi yang ditawarkan pemesan, maka penyedia dapat mengubah harga kesepakatan berupa harga satuan, ongkos kirim, dan tanggal pengiriman, lalu kirim negosiasi. Namun, jika penyedia menyetujui negosiasi yang ditawarkan pemesan, penyedia dapat langsung klik kirim negosiasi tanpa mengubah harga kesepakatan. Status penyedia menjadi setuju dengan warna hijau dengan keterangan setuju dan waktu persetujuan. Sampai tahap ini, status paket yaitu proses pengadaan dengan posisi paket berada di pemesan yaitu pejabat pengadaan. Langkah selanjutnya, pejabat pengadaan melakukan penyelesaian negosiasi dengan cara masuk ke halaman detail paket, klik tombol proses negosiasi. Pada halaman negosiasi, klik tombol selesaikan negosiasi, maka akan muncul konfirmasi apakah Anda akan menyelesaikan paket dengan harga yang disepakati. Jika klik OK, maka data sudah tidak dapat diubah. Kemudian, klik OK. Status paket telah berubah menjadi proses persetujuan panitia. Maka, langkah selanjutnya adalah persetujuan paket oleh PPK atau panitia. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik tombol proses persetujuan panitia, lalu akan muncul form persetujuan panitia berisikan catatan. Lalu klik setuju. Langkah selanjutnya, persetujuan paket oleh penyedia. Penyedia masuk ke halaman detail paket, lalu klik tombol proses persetujuan penyedia. Akan muncul form persetujuan berisikan catatan, lalu klik setuju. Jika telah disetujui, maka status paket menjadi mengirimkan ke PPK. Langkah berikutnya, pejabat pengadaan mengirimkan paket ke PPK dengan cara masuk ke halaman detail paket, kemudian klik tombol mengirimkan ke PPK. Maka akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin mengirimkan ke PPK. Jika oke, maka data sudah tidak dapat diubah dan klik OK. Jika telah setuju, maka status paket akan menjadi review paket dengan posisi paket di PPK. Tahap selanjutnya yaitu PPK membuat kontrak atau surat pesanan. PPK login aplikasi e-katalog melalui aplikasi LPSE. Setelah masuk, kemudian pilih tab paket, pilih paket baru untuk masuk halaman indeks daftar paket. Lalu pilih paket dengan status review paket, sehingga akan masuk ke halaman detail paket. PPK dapat melihat informasi detail mengenai paket untuk direview. Jika setuju, maka klik tombol persetujuan PPK.
maka akan muncul konfirmasi, lalu isikan catatan yang diperlukan dan klik setuju. Sampai tahap ini, status paket menjadi proses kontrak PPK dengan posisi PPK. Klik tombol daftar kontrak untuk menuju halaman daftar kontrak. Klik tombol tambah kontrak. Kemudian masukkan nilai kontrak, hak tanggal kontrak, nomor kontrak, dan catatan apabila ada. Klik tombol simpan dan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu daftar kontrak. Klik aksi pada kontrak, lalu pilih unduh lampiran. Jika telah diunduh, maka lanjutkan dengan tombol kirim kontrak. Lalu akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin mengirimkan kontrak. Jika oke, maka kontrak sudah dikirim dan tidak dapat diubah, lalu klik oke. Jika ada perubahan kontrak, maka dapat dilakukan di proses adendum kontrak saat proses pengiriman dan penerimaan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengiriman dan penerimaan produk. Penyedia melakukan proses pembuatan dan pengunggah nota pengiriman dengan cara penyedia masuk ke halaman indeks daftar paket dengan klik tab paket, lalu klik paket baru. Pada halaman daftar paket, cari paket yang berstatus melakukan pengiriman dan penerimaan dengan paket berada di distributor. Lalu klik paket tersebut untuk masuk halaman detail paket. Pada halaman detail paket, klik tombol riwayat pengiriman dan penerimaan. Pada halaman riwayat pengiriman dan penerimaan, klik tab pengiriman, lalu klik tombol tambah pengiriman. Pada halaman tambah pengiriman, masukkan nomor dokumen, nota pengiriman, tanggal dokumen, ongkos kirim, catatan apabila diperlukan, dan unggah scan nota pengiriman. Lalu klik berikutnya. Klik tombol tambah produk sehingga akan muncul jendela produk pesanan tersebut. Klik tombol plus pada produk yang dikirimkan, lalu klik tutup pada jendela tersebut. Kemudian isikan jumlah pengiriman pada produk yang dipilih dan berikan catatan apabila diperlukan. Lalu klik simpan. Status pengiriman akan menjadi paket telah dikirim. Nota pengiriman yang telah diunggah dapat diunduh dengan cara klik aksi, lalu pilih unduh lampiran. Langkah selanjutnya yaitu proses penerimaan oleh PPK. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik tab paket, lalu pilih paket baru. Maka akan muncul halaman indeks daftar paket. Pilih paket dengan status melakukan pengiriman dan penerimaan dengan posisi paket berada di PPK. Pada halaman detail paket, klik tombol riwayat pengiriman dan penerimaan. Lalu pada halaman riwayat pengiriman dan penerimaan, klik penerimaan dan klik tombol tambah penerimaan.
Pada halaman tombol tambah penerimaan, masukkan nomor dokumen berita acara penerimaan, tanggal dokumen berita acara penerimaan, ongkos kirim, catatan yang diperlukan, dan unggah scan berita acara penerimaan. Lalu klik berikutnya. Klik tombol cari pengiriman sehingga akan muncul jendela pengiriman pesanan tersebut. Klik tombol plus pada pengiriman yang diterima, lalu klik tutup pada jendela tersebut. Berikan catatan yang diperlukan, lalu klik simpan. Status pengiriman akan menjadi paket telah sampai. Lalu akan muncul tombol selesaikan proses pengiriman dan penerimaan. Klik tombol tersebut. Lalu akan muncul jendela konfirmasi. Jika memilih ya, data sudah tidak dapat diubah lagi. Lalu klik OK. Kemudian riwayat pengiriman dan penerimaan akan muncul status berhasil, menyelesaikan proses pengiriman dan penerimaan. Kembali pada detail paket, status paket menjadi verifikasi penyelesaian paket dengan posisi di PPK. Tahap terakhir yaitu penyelesaian paket oleh PPK. Klik tombol selesaikan paket, akan muncul jendela penilaian penyedia. Berikan penilaian dan catatan terhadap penyedia paket tersebut. Lalu klik selesai. Jika telah melakukan penilaian, maka pada halaman detail paket akan muncul rating penyedia. Sampai pada tahap ini, status paket menjadi paket selesai dengan posisi paket di PPK. Artinya, paket telah selesai dilaksanakan. Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, silakan datang ke UKBBJ Oku atau menghubungi kontak person di atas.